Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih Mbak. Selamat malam, Mbak. Malam. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau konsultasi tentang ini Mbak, tentang KB Mbak. Oh, baik. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah konsultasi tentang KB di tempat lain? Ini baru pertama saya Mbak. Oh, baik. Kalau begitu saya ada terlebih dahulu ya, Mbak ya. Iya, boleh. Ini dengan Mbak siapa? Saya Yaya Mbak. Oh, Mbak Yaya. Baik. Umurnya Mbak? Usia 24. Oh, baik. Silakan Mbak diukur berat badannya terlebih dahulu di sebelah kanan saya. Oke, baik. Nah, baik Mbak, sudah. Rumahnya Mbak di mana? Saya tinggal di ini Mbak, daerah Kotrang. Oh, baik. Iya. Untuk siklus headnya apakah normal Mbak? Saya normal-normal aja Mbak. Berapa hari? Kalau harinya itu nggak nentu ya, kadang 28, kadang 29 gitu. Telatnya 1 hari aja. Oh, baik. Untuk riwayat kesehatan saat ini apakah Mbak punya penyakit kayak kolesterol, gula darah, apakah Mbak punya penyakit seperti itu? Kalau saya semuanya normal Mbak. Oh, baik. Untuk dari keluarga Mbak bagaimana? Keluarga saya itu kebetulan banyak, dari ayah saya, dari mama saya, kakak nenek itu semuanya hipertensi Mbak, darah tinggi. Oh, baik, baik. Setelah itu apakah Mbak pernah dengar tentang KB atau macam-macamnya KB? Kalau KB itu ya Mbak, saya tahunya itu pil. Ah, ya. Nah, terus ada suntik juga. Ya. Ada susu itu Mbak yang dimasukin katanya di lengan itu ya. Oh iya, benar. Nah, itu Mbak, saya enggak, kalau pakai pil itu saya enggak mau ya Mbak. Saya ini orangnya pelupa Mbak, takutnya nanti kelupaan malah jadi gitu, saya enggak mau Mbak gitu. Iya, iya. Terus kalau yang susu sama yang suntik itu tadi suami saya enggak ngizinin Mbak, soalnya katanya itu bikin gemuk ya. Saya enggak mau gitu Mbak. Iya. Nah, Mbak kesini dengan siapa? Apakah sendirian? Saya sendiri Mbak, kebetulan suami saya ini lagi kerja. Lah kok ketepaan shiftnya itu pas ini lagi kerja gitu Mbak, saya kesininya shiftnya lagi kerja gitu Mbak. Oh iya. Caranya Mbak akan mempunyai anak papan dekat-dekat ini atau 1 tahun setelah pernikahan atau gimana Mbak? Kalau rencana saya sendiri belum punya rencana ya Mbak. Saya ini masih pengantin baru gitu Mbak, masih baru kemarin, jadi saya masih belum kepikiran mau buat punya anak lebih dahulu. Tapi saya juga nggak mau terlalu lama nunda anak gitu Mbak, ya sekitar 6 sampai 1 tahunan ke depan lah saya nundanya gitu Mbak. Oh baik, begini Mbak, dengan keluhan yang Mbak jelaskan barusan, alangkah baiknya Mbak kesini dengan suami Mbak agar nanti bisa mendengarkan yang saya infokan dan bisa setelah pulang atau di sini Mbak bisa berkomitmen dengan suami Mbak gimana caranya agar bisa menunda kehamilan terlebih dahulu di dekat-dekat waktu sekarang. Gitu Mbak. Oh gitu ya Mbak, saya telepon aja bisa nggak Mbak? Oh boleh. Tapi Mbak, apakah tidak mengganggu pekerjaan suami Mbak? Oh santai Mbak, suami saya ini kalau saya telepon selalu saya yang diutamakan. Oh baik. Silakan Mbak. Saya telepon ya Mbak. Baik. Mbak sudah saya ini kan, biar suami saya dengarkan juga, saya taruh aja ya. Ya baik Mbak. Baik Mbak, dari yang Mbak keluhkan tadi dan yang Mbak inginkan dari konsultasi di sini, yaitu solusinya adalah Mbak bisa lihat di sebelah sini ya Mbak ya. Efektivitas dengan pemakaian yang benar bisa menimbulkan efek samping yang lebih sedikit. Di situ juga tertera KB alami ya Mbak. Nah, di situ metodenya atau langkahnya itu ada 3 Mbak. Kalau di lembar balik ini ada kalender, suhu, termometer, pengukuran suhu itu, sama pengecekan lendir. Nah, saya akan jelaskan dari 3 metode ini dan bisa saya tambahin ya Mbak dari lembar balik ini. Mbak, dari metode kalender ini begini Mbak. Mbak dan suami Mbak harus berkomitmen
untuk melakukan hubungan di waktu Mbak tidak mengalami masa subur. Nah, untuk mengetahui Mbak kapan masa suburnya itu, agar Mbak tidak lupa dan lebih enak untuk mengetahui kapan masa suburnya itu, Mbak bisa download aplikasi kalender menstruasi yang ini Mbak, atau yang di sebelah sini, kalender menstruasi flow. Oh itu ya Mbak. Nah, ini nanti jika Mbak menstruasi pertama sampai tanggal berapa itu Mbak diingat-ingat dulu. Setelah itu Mbak masukkan ke aplikasi ini ya. Setelah itu nanti aplikasi ini akan memberitahu Mbak kapan Mbak masa suburnya. Dan ketika Mbak masa subur, Mbak tidak diharuskan untuk melakukan hubungan suami istri. Dengan Mbak tidak berhubungan waktu Mbak di masa subur itu akan mencegah atau mengurangi terjadinya kehamilan. Dari keuntungan Mbak memakai metode kalender ini, Mbak bisa mempunyai anak kapan saja, dan dengan metode kalender ini bisa digunakan juga untuk program hamil ya Mbak ya. Oh gitu. Ya, untuk tingkat keefektifannya juga tidak terlalu efektif. Tetapi jika Mbak berkomitmen dengan suaminya, itu akan bisa meningkatkan keefektifan untuk mencegah kehamilan sekarang Mbak. Dengan itu. Nah, setelah itu untuk kerugiannya, jika sirkulasi headnya Mbak tidak teratur, itu bisa menghambat Mbak. Nah, seperti itu. Ya. Ya alhamdulillah headnya saya tuh normal aja Mbak. Nah, itu baik Mbak, itu bagus jika Mbak memakai metode kalender ini. Dan jika Mbak memakai kalender ini, semua wanita yang sehat itu bisa Mbak menggunakan ini metode kalender. Ya. Setelah itu tidak ada Mbak untuk pemeriksaan lebih lanjut atau pemeriksaan saya apakah harus memakai metode ini, tidak Mbak. Mbak bisa melakukan sendiri metode ini dengan di rumah. Itu baik. Nah, untuk yang ini Mbak, ini menggunakan metode suhu basal namanya, atau mengukur suhu tubuh Mbak. Oh iya. Itu gimana caranya Mbak? Nah, itu Mbak bisa mengukur suhu Mbak dengan termometer yang ada di apotek atau termometer seperti ini. Ini termometer yang menggunakan air raksa ya Mbak ya. Oh iya. Nah, untuk yang termometer yang sekarang itu termometer digital, itu lebih enak Mbak untuk mengukur suhu gitu ya. Nah, itu untuk pengukurannya dilakukan ketika Mbak bangun tidur. Nah, itu suhu kita sebelum kita melakukan aktivitas. Jadinya Mbak bangun tidur pagi hari, Mbak melakukan pengukuran suhu tubuh di ketiak misalnya. Nah, setelah itu pokoknya Mbak belum melakukan aktivitas apa-apa waktu mengukur suhu itu. Setelah itu Mbak harus mempunyai catatan tuh, hari ini suhunya Mbak berapa, besok berapa, besoknya lagi berapa, seperti itu ya Mbak ya. Itu dilakukan pengecekan suhu itu setiap harinya Mbak? Ya, setiap hari harus dicek. Nah, untuk mengetahui suhunya itu tinggi, ketika suhu itu tinggi itu berarti Mbak memasuki masa subur. Nah, ketika masa subur Mbak tidak boleh melakukan hubungan seksual, seperti itu Mbak. Nah, untuk pengukuran suhu tubuh ini Mbak, jangan dilakukan ketika Mbak lagi sakit atau Mbak pusing atau badannya tidak enak. Itu jangan Mbak lakukan untuk pengukuran, itu akan mempengaruhi suhu yang Mbak ukur. Jadinya untuk pengukuran suhu basal ini Mbak benar-benar harus badannya fit setelah bangun tidur, belum melakukan aktivitas. Itu bisa Mbak untuk mengetahui suhu tubuh Mbak yang normal dan masa suburnya kapan. Oh gitu ya. Paham Mbak. Nah, setelah itu di sini itu ada pengecekan lendir. Mana itu Mbak? Saya kok kayaknya beli ya Mbak. Itu pengecekan lendirnya itu ya Mbak, bisa diketahui dengan misalnya tuh kita mau mengecek lendir, kita ambil dari vagina kita, habis itu kita ambil pakai kedua tangan ini Mbak, jempol sama telunjuk, habis itu kita dekatkan gini, habis itu kita regangkan. Nah, jika Mbak waktu di masa subur
lendirnya akan kental, tapi dia mudah putus. Warnanya juga putih mbak. Oh gitu. Ya, setelah itu berarti mbak di masa subur. Nah, selesai untuk mengetahui kapan selesai masa subur itu terjadi, mbak bisa ambil lendir lagi, habis itu dicek, diginikan lagi, diregangkan tangannya. Itu nanti jika lendirnya itu benar-benar kental, warnanya itu seperti susu atau kekuningan, itu berarti mbak sudah selesai masa suburnya. Kok dilakukannya setiap hari gitu mbak? Iya, dilakukannya setiap hari ya mbak. Nah, selanjutnya saya tambahi yang tidak ada di sini. Apa itu mbak? Mbak bisa mengkombinasikan cara dengan memakai yang kalender ini dengan suhu basal, digabungkan gitu mbak, biar disatukan. ya. Itu Nah itu agar mbak bisa benar-benar, oh saya ini sekarang tuh masa subur gitu, biar mbak semakin yakin gitu. Jadinya memakai dua kombinasi ini mbak ya, kalender sama suhu basal. Seperti itu. Nah ada lagi tuh mbak dengan cara memakai kondom. Pakai kondom ya? Iya, memakai kondom. Itu saya atau suami saya mbak? Bisa dua-duanya mbak. Oh gitu. Bisa suami mbak, bisa mbak. Nah, jika mbak melakukan pemakaian kondom suami mbak atau mbak dengan benar, itu bisa mencegah untuk kehamilan saat ini. Nah, berhubung suami mbak tidak ada, jadinya saya akan mengajarkan ke mbak saja bagaimana cara memakai kondom dengan benar. Mbak bisa mengajarkan suaminya nanti jika akan berhubungan dengan mbak. Oh boleh mbak, boleh. Dan nanti saya kasih tahu sama saya. Iya, baik ya. Bentar ya mbak. Ini begini mbak, ini kondomnya. Oh iya. Mbak bisa mendapatkan kondom ini di apotik. Oh gitu. Dengan merek yang bermacam-macam dan ketebalan atau kualitas yang berbeda mbak, sesuai mbak yang inginkan itu kualitasnya seperti apa. Nah, ini cara makainya seperti ini ya mbak. Ini pemasangan kondom ini bisa dilakukan jika ini suami mbak itu waktu ereksi atau waktu tegang. Kalau pas tidur nggak bisa kan mbak? Tidak bisa. Ini harus berdiri dulu. Iya, berdiri dulu. Nah, ini gini ya mbak cara masangnya. Ini udah dibuka dari tempatnya, tempat kondomnya. Habis itu ini diginikan. Ini puncungnya ini tetap tidak boleh ditarik ke bawah ya mbak ya. Biar ini tetap begini. Ini untuk penampungan sperma. Oh gitu, iya. Ini terus dipasang sampai bawah. Sudah selesai mbak. Oh gitu aja ya mbak. Iya, nanti saya ajarkan ke suami saya. Oh iya mbak. Jangan lupa ya mbak diajarkan. Iya siap. Setelah itu untuk yang kondom punyanya mbak, itu di Indonesia jarang digunakan seorang wanita dikarenakan harganya. Saya juga ada kondomnya toh? Iya mbak, ada. Namanya itu kondom diafragma. Kontrasepsi semua yang sudah saya jelaskan, terutama yang kalender, suhu, lendir, sama kondom, sama yang kombinasi tadi. Nah, itu bisa mbak mencegah kehamilan saat ini ketika mbak konsisten dan udah janji atau udah sepakat untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan mbak ketika mbak di masa subur. Nah, kalau tidak konsisten itu bisa terjadi kehamilan mbak. Gitu. Oh iya, satu lagi mbak. Apa itu mbak? Yang itu jika mbak berhubungan, habis itu suami mbak ingin ejakulasi atau sudah spermanya ingin keluar, itu bisa dengan cara mencabut penis mbak dari vagina mbak, jadi itu dikeluarkan di luar. Itu bisa juga mbak untuk mencegah kehamilan. Iya, boleh tuh pak, boleh. Iya, seperti itu mbak. Dari sini apakah ada yang ingin mbak tanyakan kembali?
Saya rasa cukup sih Mbak. Sudah paham saya Mbak semuanya. Oh, baik. Jadi dari rumah mungkin Mbak bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan benar dan tepat agar tidak terjadi kehamilan pada saat ini. Mbak bisa untuk diskusi dulu dengan suami memakai yang mana metodenya agar bisa mencapai apa yang Mbak inginkan. Oh iya, nanti saya diskusi di rumah sama suami saya. Tenang Mbak, saya jelaskan lagi ke suami saya. Baik. Udah ya Mbak, ini penjelasannya sudah selesai Mbak? Iya, penjelasannya sudah selesai. Makasih ya Mbak. Iya. Jadi saya sudah paham. Saya kok diskusi lagi sama suami saya. Baik, Mbak. Ya, baik. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Ya, Makasih Mbak. semua informasinya. Ya, terima kasih Mbak atas kunjungannya.